Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Kita ketemu lagi di channel Bapak untuk membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, tentu saja di kehidupan sehari-hari kita sekali manfaat dari trigonometri. Ya, ada dalam otomotif, ada dalam dunia sains dan dunia ekonomi dan dalam dunia penerbangan pun juga ada manfaatnya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari turunan trigonometri. Nah, kita masalah kontekstual ya. Nanti kita bisa selesaikan dengan menyelesaikannya itu dalam bentuk matematis. Oke, sebelum kalian melihat contoh soalnya, kita lihat dulu di sini penjelasan langkah-langkah bagaimana menggunakan turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah yang pertama itu adalah kita harus menetapkan dulu besaran yang ada dalam masalah tersebut sebagai variabel, sehingga untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Yang kedua, itu adalah tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Sehingga setelah kita dapatkan variabel, kita mendapatkan fungsinya. Nah, fungsi matematika ini nanti kita selesaikan di langkah ketiga dengan menyelesaikan penyelesaian maksimum dan optimum. Maksimum atau minimum dari model matematika yang beroleh dari langkah kedua. Nah, masih ingat nggak kalian bagaimana menentukan penyelesaian dari nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, kalau lupa kalian bisa kunjungi channel Bapak ya. Nanti kalian bisa searching video yang menjelaskan tentang menentukan nilai maksimum atau minimum. Yang keempat, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh pada langkah 3 disesuaikan dengan masalah semula. Ini lebih ke memberikan kesimpulan saja. Oke, itulah 4 langkah yang kita bisa jabarkan lebih jauh lagi nanti untuk menyelesaikan masalah kontekstual ini. Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan ke masalah. Oke, kita di sini ada masalah kontekstual, yaitu sebuah beton besi ya dengan panjang 10 cm dirancang berbentuk menyerupai huruf U dengan cara membengkokkan bagian ujung-ujungnya. Jika L menyatakan luas penambang dari bentuk rancangan itu, ya, tentukan luas penambang maksimumnya. Oke, kalau kalian lihat di contoh soal ini adalah contoh soal kontekstual, di mana ciri-cirinya di sini nggak langsung kita temuin yaitu fungsi trigonometrinya atau fungsi matematikanya. Ya, jadi semuanya masih dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Ya, tidak ada yang dalam bentuk formula. Nah, disinilah seni matematika, bagaimana kita mengubah bentuk yang kalimat biasa ini menjadi kalimat matematika sehingga bisa kita selesaikan. Nah, itu seni matematika di situ. Oke ya. Nah, kita kita sesuaikan dengan langkah-langkah kita yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah menentukan variabel. Nah, dalam menentukan variabel ini kita harus pintar-pintar ya untuk membuat visualisasi dari soal kita. Dikatakan ada sebuah besi, ya besi itu berarti masih dalam bentuk garis ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ilustrasi sudah sebelum dibengkokkan dan di sini ilustrasi setelah dibengkokkan. Jadi sebelum dibengkokkan itu panjangnya 10 cm. Nah, kalau mau dibengkokkan ya, maka membentuk huruf O, maka di situ harus ada yang dibengkokkan ke atas. Ya. Nah, yang dibengkokkan ke atas ini kita anggap sebagai X karena kita belum tahu yang mau kita bengkokkan berapa seberapa. Nah, yang kita nggak tahu untuk kita bengkokkan seberapa dan nanti akan kita dapatkan jawabannya, nah itu kita misalkan sebagai X. Nah, ini variabel yang kita dapat.
Sehingga panjang kita sekarang itu tinggal 10 bit 2x dan lebarnya itu adalah x ya. Sehingga ini kalau kita bentukkan membentuk bangunan persegi. Nah, bangunan persegi tentu saja karena bangunan datar maka dia memiliki luas. Nah, langkah selanjutnya kita sesuaikan dengan soalnya. Soalnya adalah luas. Nah, luas penambang. Luas penambangnya di sini persegi panjang ya. Bukan persegi saja tapi persegi panjang. Nah, persegi panjang itu rumusnya luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 10 pi 2x dikalikan lebarnya itu x. Sehingga fungsi luasnya itu adalah 10x pi 2x kuadrat. Nah, di sini kita sudah masuk ke langkah yang kedua, di mana kita sudah mendapatkan fungsi. Nah, dari fungsi ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan syarat maksimum dan minimum. Nah, yang pertama, langkah ketiga ya, di langkah ketiga yang pertama adalah kita menurunkan pertama dan kedua dari Lx terhadap x berturut-turut. Jadi L aksen X nya adalah 10 bit 4x dan L double aksen ya itu adalah min 4. Nah, langkah kedua itu adalah kita memberikan di situ syarat perlu ekstrim. Ya, syarat perlu ekstrim atau syarat perlu optimum itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Sehingga 10 min 4x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2,5. Oke. Nah, di sini kita bisa juga uji apakah titik itu adalah titik maksimum atau minimum. Kembali lagi kita menggunakan turunan kedua. Ya, L double absen X itu kebetulan min 4. Min 4 berarti dibalik maksimum. Sehingga ini itu adalah titik balik maksimum. Ini memberikan predikat yaitu titik balik maksimum. Sehingga X sama dengan 2,5 dan adalah X maksimum. Sehingga nilai balik maksimumnya itu adalah kita substitusikan ke fungsi yang aslinya ya. Jangan ke fungsi yang L aksen. Ya. Nanti ketemunya 0 lagi karena ini sudah syarat. Nah, nilai itu kita dapat dari fungsi asli. Ya, kita masukkan. Sehingga kita dapatkan hasilnya 12,5. Nah, sehingga apa yang kalimat biasa itu yang kita masih ragu-ragu untuk menyelesaikannya atau menjawabnya dengan tepat, dengan model matematika kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ya, tentu saja dengan konsep-konsep turunan fungsi. Nah, jadi kesimpulannya adalah itu adalah luas penambang maksimumnya adalah 12,5 meter persegi ya. Dicapai jika ujung-ujung kawatnya itu kita bengkokkan dengan sepanjang X yaitu 2,5 meter. Nah, ini adalah kasus kontekstual untuk masalah aljabar ya. Apakah kita bisa selesaikan juga untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan trigonometri ya. Apakah trigonometri masih bisa kita pakai untuk optimum dan minimum? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 1 seperti pada gambar. Akan dibuat kolam ikan berbentuk persegi panjang di dalam lingkaran. Tentukan luas maksimum kolam ikan tersebut. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, di sini ada lingkaran sudah sekalian dengan koordinat diagram kartesiusnya gitu untuk mempermudah kita. Nah, selanjutnya di tengah-tengahnya itu panjang lingkaran ini kita anggap aja R satuan ya. R sama dengan 1 satuan gitu aja. Nah, di dalam lingkaran ini akan dibuat kolam. Nah, di mana ujung-ujung kolam itu harus menyentuh pinggir lingkaran ya. Pinggir lingkaran. Nah, itu harus menyentuh. Nah, ini luas maksimumnya berapa? Kalau R-nya itu 1. Gitu ya. Nah, itu kita bisa selesaikan nanti. Oke, sekali lagi di sini masalah kita kehidupan sehari-hari tidak ada rumus matematika sehingga kita harus memunculkan rumus matematika itu sehingga ini bisa kita selesaikan. Ya, ini penambang kita tadi. Nah, selanjutnya
karena ini itu masih kita ketahui R, maka kita butuh yang namanya panjang dan lebar. Tentu saja kalau kita mau mencari luas maksimum dari persegi panjang. Panjang dan lebar. Panjangnya ini, lebarnya ini, tapi kita masih diketahui yaitu di situ R, sisi miring, yaitu 1 ya, atau jari-jarinya. Kalau dalam persegi ini, atau kita bisa ringkas ke dalam segitiga, maka ini itu sisi miring R ya. Nah, sisi miring R ini, maka nanti kita harus ke transformasi, manfaatkan untuk transformasi ke panjang dan ke lebar. Nah, tapi kita bisa dapatkan di situ kalau dari ini ya ujung segitiga sampai segitiga di sini siku-sikunya ini adalah nilai apa kita anggap sebagai X. Nah, di sini kita sudah memulai untuk memvariabelkan. Di sini X, maka di sini Y. Ya. Yang ke atas itu Y. Oke, maka kita bisa perjelas lewat segitiga ini. Segitiga ini memberikan ada R, maka di sini sudutnya theta, terus ini lebarnya itu X, tingginya itu Y. Ya, yang kita butuhkan itu dari R kita ubah ke dalam bentuk komponen X dan komponen Y. Gitu. Ya karena ini panjang, ini lebar. Komponen dari panjang, komponen dari lebar. Apa hubungannya dengan R? Lihat lagi segitiganya, aturan Desami ya. Desami. Di mana Y ini kita bisa ubah ke dalam bentuk atau X ini kita bisa dalam bentuk R cos theta. Ya, pasti kan ya. Kenapa ini? Karena cos itu sin per pi ya. Sampai bagi miring, sampai bagi miring, sami ya. Sehingga nanti kita bentuk hubungan yaitu X-nya dalam bentuk theta, yaitu R kali cos theta. Sementara Y itu depan dibagi pi miring, itu berarti hubungannya dengan sin, yaitu Y sama dengan R sin theta. Perhatikan lagi aturan Sademi. Desami ya. Nah, di sini Y sudah dalam bentuk theta juga. Sehingga kita sudah memiliki dua variabel, yaitu variabel panjang dan variabel lebar. Ya, variabel panjang itu adalah 2 kali X, karena ini X baru separuh, ya, maka 2X. Lebarnya juga baru separuh, maka 2Y. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi matematikanya. Apa dari pertanyaan itu adalah luas. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka kita substitusikan apa yang kita misalkan tadi ya, 2X kali 2Y. Langkah kedua. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi dengan mengubah bentuk X dan Y ini adalah bentuk theta. Yaitu XR kali sin theta, R kali cos theta. Di mana R-nya 1, maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi L sama dengan 4 kali sin theta kali cos theta. Dengan rumus sudut rangkap, ya, dengan rumus sudut rangkap kita bisa menyelesaikannya menjadi 2 kali sin 2 theta. Nah, ini baru ke langkah kedua yaitu fungsi trigonometri dari masalah kontekstual. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah kita adalah menggunakan aturan atau syarat maksimum minimum. Syarat maksimum itu adalah X aksen sama dengan 0. Maka luasnya kita turunkan. Jadinya 4 cos 2 theta sama dengan 0. Bisa ya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan persamaan cos 2 theta sama dengan 0 yang dimana kita harus selesaikan. Ya, sehingga tetanya itu kita dapatkan 45 atau tetanya sama dengan 135. Nah, masalahnya di sini kita harus fokus lagi. Theta itu adalah segitiga dan dalam segitiga lancip. Nah, karena theta itu lancip, maka ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah 45. Sehingga karena berhubung hanya satu tetanya, maka 45 derajat itu adalah theta maksimum. Sehingga untuk mencari nilai L maksimum, maka kita substitusikan aja L-nya, yaitu 2 kali sin 2 kali 45.
yang kita dapatkan 2 kali sin 90 derajat, sehingga luas maksimumnya itu sama dengan 2 satuan luas. Langkah terakhir kita tinggal memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah luas persegi panjang atau luas kolam ikan yang akan kita bangun di dalam lingkaran tersebut itu luasnya adalah 2 satuan luas. Ya. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga dari 2 contoh soal tadi, aljabar dan trigonometri, kalian memiliki gambaran tentang bagaimana membawa masalah kontekstual ke dalam matematika sehingga kita bisa sederhanakan.